Masing-masing dari kita secara manusiawi tentunya punya rasa takut. Tetapi besar, kecil, diikuti atau tidak itu tergantung kita. Kalau kita mau menyadari bahwa takut itu membuat kita itu terhambat dan tidak berkembang. Salah satu faktor penghambat dari perkembangan kepribadian atau hidup kita adalah takut. Orang takut sulit berkembang, tidak berani mengambil keputusan atau inisiatif untuk maju, hingga mandek seperti gambarannya orang yang duduk di pojok ruangan dan diam tidak berbuat apapun, padahal ada banyak harapan, mimpi yang tergambar di depan. Pengennya maju tetapi hanya bersedeku, maunya sukses tetapi tidak melakukan apapun. Itulah yang membuat takut tidak bisa berkembang dan membuat kita tidak bisa maju ke depan. Saya mau usaha tetapi saya stuck, diam saja, tidak melakukan apapun, tidak mencoba. Wah, nanti kalau takut saya rugi, wah saya takut kalau gagal dan sebagainya, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Maka pentingnya mengalahkan rasa takut atau takut saya tidak lulus ujian sehingga kemudian melakukan tindakan salah, yakni dengan mencontek. Rasa takut membuat kita juga sering melakukan tindakan yang salah. Kalau ingat di masa kecil ada orang tua yang kemudian mengatakan jangan naik tangga nanti jatuh, membikin anak itu kemudian takut ketinggian, tidak berani untuk melakukan langkah di atas ketinggian karena seringkali ditakuti. Jangan menggunakan pisau, nanti kena jarimu dan sebagainya, sehingga dia takut dengan benda-benda yang tajam. Takut membuat orang tidak bertumbuh, berkembang, apalagi menjadi pribadi yang berinovasi dan berkreasi. Maka hari ini kita diingatkan oleh Yesus lewat perikop Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52 ini. Para murid mengalami dua rasa takut. Yang takut pertama adalah berkaitan dengan lingkungan sekitar. Mereka mendayung perahu dan ketika ada angin syakal mereka takut karena dayungan mereka dan karena angin itu. Takut bisa jadi takut tenggelam, takut mereka tidak bisa mengarahkan kapalnya dengan baik karena angin syakal yang menderu itu, yang kuat itu. Takut dengan lingkungan seringkali kita alami. Saya takut melakukan tindakan baik karena seringkali dicibir, sok suci dan sebagainya. Saya takut untuk kemudian melawan arus meskipun saya tahu ini yang baik dan benar, sehingga ikut-ikutan saja dengan yang lain meskipun tahu itu adalah salah. Misalnya lingkungan saya rata-rata itu membual dan berbohong. Saya tahu itu tidak baik, tetapi saya tidak berani melawan arus karena takut dengan lingkungan. Seperti para nelayan, takut dengan angin syakal yang ada di sekitarnya. Takut yang kedua ketika para murid berteriak, takut ketika melihat Yesus yang datang berjalan di atas air. Seringkali kita mengkait-kaitkan karena rasa takut membuat kita itu sangat khawatir dengan banyak hal. Sehingga melihat Tuhan itu melihat yang lain, bahkan mengatakan hantu. Karena takut kita gelap mata melihat banyak hal di sekitar kita itu dengan gelap. Wah, ini saya gagal karena ada magic. Wah, ini saya gagal karena dikerjain. Wah, saya tidak berhasil karena ini dan itu. Sehingga kita tidak maju tetapi menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak yang lain. Yesus mengatakan, tenanglah, ini aku, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus ketika menghadapi para murid yang ketakutan itu, ia mengatakan, tenanglah, ini aku, jangan takut. Lalu ia naik ke atas perahu, mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Tentunya sesudah peristiwa itu, peristiwa penggandaan roti, mereka juga belum mengerti. Nah, ini rasanya yang perlu kita lihat dalam hidup kita. Yesus itu menyertai, hadir dan menenangkan kita. Jangan takut. Maka kita kalau menjalani hidup ini di tahun Jubilei peziaran penuh harapan ini, kita diajak untuk menjalani hidup dengan optimis, dengan keberanian, bukan dengan rasa takut sehingga kita tidak berkembang dengan baik. Karena Yesus menyertai, jangan takut, aku ada bersama dengan kamu.
Maka mari kita kembangkan hidup yang dipenuhi dengan optimisme, dengan yang positif, dengan keberanian dan percaya diri, sehingga kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang makin dewasa, makin mandiri, dan makin kreatif. Anak-anak yang ditumbuhkan dalam situasi yang berani dan penuh percaya diri, ia akan tumbuh dan berkembang dengan penuh kasih. Yesus hadir dalam kasih. Jangan takut, aku bersama dengan kamu. Tenanglah, ia hadir dalam kasih. Maka penting, mari kita hadir dalam keluarga kita, bersama dengan putra-putri kita, dengan komunitas kita, dengan sahabat, para teman-teman pekerjaan kita, dan semuanya dengan rasa kasih, sehingga semua menjadi nyaman dan tidak takut. Sehingga tumbuh menjadi lebih baik, berani membuat keputusan, berani untuk kemudian melangkah maju, berani untuk menghadapi kegagalan, berani untuk menghadapi masalah-masalah yang sedang dihadapi. Tidak dengan rasa takut, tetapi dengan rasa percaya diri dan penuh berani. Jangan takut, ia selalu menyertai kita. Tenanglah, tetapi tetap menjadi pribadi yang optimis, berani menjalani hidup ke depan, sehingga kita tetap setia kepada Dia. Tuhan memberkati.